muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, sebelum tausiah, tentunya marilah kita sama-sama untuk tahadus menikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk menghirup udara segar. Patut kita syukuri kita masih bisa melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah dan aktivitas amaliyah ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh niat, langkah, motivasi amal ibadah kita senantiasa dapat ridho dan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah terima salat kita, Allah terima doa kita, Allah terima ruku kita, Allah terima sujud kita, Allah terima tilawah tadarus kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan hadirnya kita ke Baitul Buyutillah salah satu sama Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwaan itulah senantiasa yang Allah minta, karena dengan ketakwaan itu senantiasa Allah bisa mewariskan kepada kita surga Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannatil lati nurisu min ibadiyya man taqiyya. Surga itu kata Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan itulah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Mayyatakillah yasallahu marrozah, dan senantiasa Allah akan membukakan segala kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita di dunia. Mayyatakillah yasallahu marrozah wa yarzuqhu min haitsu la yatawakkal Allah wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang muttaqin, sebagai alumni para lulusan sohimi dan sohimat nanti di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kita tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, termasuk kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, shaimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di fase yang kedua di bulan suci Ramadan. Awalul rahmah wa awsatu maghfirah wa akhirul itkul minan nar. Walaupun hadis itu banyak menyatakan dhaif, namun hadis itu tentunya menjadi sebuah motivasi bagi kita, sebuah trigger untuk senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita. Sejatinya Ramadan menjadi sebuah momentum mengakselerasi ketaatan kita, resiliensi keimanan kita, dan dapat meningkatkan kesalahan spiritual kita di bulan suci Ramadan. Karena kita dibentuk, dididik, dibina, dan diedukasi, ditarbiyah di bulan suci Ramadan di dalam rangka menjadi orang-orang muttaqin. Kalau kita baca dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 187, bahwa target orang-orang berpuasa kepada Allah hari ini ayatnya cukup populer, cukup top, cukup familiar, cukup banyak dikenal dan sering kita dengarkan. La'allakum tattaqun, la'allakum yashkurun. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang-orang yang mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu, di ayat-ayat siam tadi di bulan suci Ramadan, di ayat siam di bulan surat Al-Baqarah tadi, disisipi di tengah-tengahnya itu adalah sebelum ayat uhilla lakum latasiyam wa fasila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakum alimallahu annakum tahtanuna anfusakum. Di situ ada di ayat sebelumnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat itulah yang menjadi
Titik utama kita berpuasa di bulan suci Ramadan, pertama menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang mendapat petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan, tentunya kita bisa mengevaluasi aktivitas amalia ibadah apa yang sudah kita lakukan di pertengahan bulan suci Ramadan. Interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah maksimal? Apakah belum optimal? Karena sejatinya di pertengahan bulan suci Ramadan ini keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Kalau kita baca di dalam surat Al-Waqiah tadi, orang-orang yang terdahulu itu senantiasa sabiquna sabiqun. Orang-orang terdahulu yang beriman, mereka yang paling dulu masuk surga. Ulaika muqarrabun. Kenapa? Mereka itu dekat dengan Allah. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah senantiasa mengakselerasi keimanan dan ketakwaannya di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang punya keinginan untuk sukses di bulan suci Ramadan, dia akan berlomba-lomba. Amalia-amalia apa yang bisa dapat meningkatkan amal ibadahnya dalam rangka taqarrub ila Allah? Apakah dengan qiyamul lail? Apakah dengan tadarus Al-Quran? Apakah dengan sholat sunnah yang lainnya? Ini menjadi evaluasi bagi diri kita. Tadarus Al-Quran contohnya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Saya yakin waktu yang diberikan bulan suci Ramadan itu jauh lebih berkuasa. Baik para purna bakti ataupun masih aktif, tentunya bulan suci Ramadan banyak rukhsah yang Allah berikan. Pemerintah baik pemerintah negeri dan swasta memberikan rukhsah pulang lebih cepat. Ini adalah kemuliaan bulan suci Ramadan, sehingga apa? Bisa dioptimalkan dengan banyak tadarus Al-Quran. Di dalam ayat setiap tadi, Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Malam ini kita akan peringati malam nuzulul Quran. Bagaimana Al-Quran itu menjadi dusturna, petunjuk kita, menjadi way of life, pedoman kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri kita di pertengahan bulan suci Ramadan. Apakah ibadah kita sudah optimal? Ya, kemarin saya memberikan tausiah. Saya tanya pada jamaah, apakah ada yang sudah khatam Al-Quran? Alhamdulillah Ustaz, sudah 7 kali kami khatam. 7 kali khatam. Saya sampaikan berapa sehari? Ya minimal berapa juz? 15 hari berarti 15 juz. Alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaannya, berapa bapak-bapak kita yang hadir hari ini? Sudah berapa kali khatam kita? Ustaz, saya sudah 3 kali sehari sudah khatam. Baca Al-Falaq, An-Nas, khatam sama dengan baca Quran 1 hari. Ini yang mengevaluasi diri kita. Karena apa? Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa salah satu yang harus menghasilkan dan perbaikan diri kita di bulan suci Ramadan adalah interaksi kita dengan Al-Quran secara intens. Ada 3 peringatan 14 abad silam Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yusiku ayati ala nasi zamanun la yabqa al-islam ila ismu wa yabqa min al-Quran ila rusmu masajiduhum yawma ijin amiratun wa hiya qarabun min al-huda ulama'uhum syarru min tahti adyan sama min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'unu. 14 abad silam Rasulullah mengingatkan kepada kita, akan datang suatu zaman saya tiada mati zaman al-Islam illa ismu. Islam tinggal namanya. Makanya kalau ada produser film, mungkin kita sering lihat Islam KTP. Itu wajar. Karena mungkin melihatnya dari peringatan Rasulullah
pada sahabat yang silam. Al-Islam adalah Islam tiga namanya. Jadi negara kita negara Islam, namun yang mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri bukan negara Islam yang mayoritas Muslim. Justru itu menjadikan. Ya, kalau kita lihat ke negara-negara yang lain gitu ya, banyak menjalankan syariat ataupun nilai-nilai Islam, tetapi di negara kita yang mayoritas Muslim ini masih sedikit yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Nilai Al-Islam, nilai Islam. Yang kedua yang disebut orang yang diprediksi oleh Rasulullah SAW, Al-Quran tidak Rasul. Al-Quran tinggal tulisannya saja. Tulisannya itu mungkin Al-Qurannya banyak beli di rumah ataupun sampai hari ini yang sudah 20 tahun, 30 tahun bersantikan Haji Jaga Benar dengan membawa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Al-Quran di situ ada sebenarnya, di situ juga ada pernah ada mungkin Al-Quran itu belum tersentuh atau bukan semua koleksi Al-Quran. Tapi sayang, Al-Quran itu kalau kita belum kita sentuh, belum kita baca, ini sangat disayangkan. Ada fungsi-fungsi Al-Quran, nanti akan saya jelaskan. Fungsi Al-Quran bisa berbagai macam, sebagai mau'izah, sebagai sifat, sebagai obat, maupun yang lainnya. Yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah masjidum yawma idin amir. Masjid-masjidnya dibangun megah, namun kosong dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di masjid kita, kalau masjid kita insya Allah banyak yang sholat subuhnya baca Quran, banyak yang qiyamul lail, ya, banyak yang zikir. Tapi masjid-masjid itu berlomba-lomba bikin masjid bermegah-megahan, tapi jauh dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita maksimalkan masjid kita yang begitu megah, yang begitu nyaman, begitu sejuk, kita gunakan untuk ibadah. Jadi tidak ada alasan lagi seluruh masyarakat semuanya bermain untuk beralasan-alasan bermalas-malasan untuk itikaf di masjid, untuk datang ke masjid, karena masjidnya sudah megah, sudah nyaman, senyaman-nyamannya. Sudah difasilitasi AC, sudah difasilitasi oleh akses wifi, gitu ya. Ini tentunya menjadi trigger, menjadi penyemangat kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya ulama memutuskan metode bersama pinjam tahun fitnah wafim tahun, dan ulama mereka malah terjelek di bawah kolong langit karena timbulnya fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah muncul dari para ulama, tebar-tebar hoax, berita kebohongan, saling menjatuhkan, saling menjelekan. Ini adalah ulama-ulama yang paling jelek di bawah langit, karena fitnah yang timbul dalam mulut para ulama akan merusak keharmonisan kedamaian umat beragama. Oleh karena itu, mari kita sikapi di bulan suci Ramadan ini, di fase yang terakhir menghadapi nuzulul Quran Lailatul Qadar. Mari kita sikapi dengan baik bahwa suatu saat kita akan tidak mungkin kita bertemu kembali bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, supaya ibadah kita maksimal, kita sering bertanya, apakah ibadah puasa Ramadan di tahun ini adalah ibadah yang terakhir bagi kita? Kalau yang akan mudik kampung akhirat nggak ada yang siap-siap, tapi yang besok akan mudik kampung halaman, saya sudah siap-siap hari ini. Mobil dikumpulkan, mobil diservis, kerok diganti, mesin diganti, di-tune up, power steering di setel. Itu mau pulang kampung dekat ke Jogja, Bandung, itu semua diservis, dipersiapkan. Nggak ada yang menyiapkan. Tapi kita sudah lihat, apakah ingat dengan kehidupan akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu akan lebih kekal. Tapi kita tidak sebanding kehidupan kita di dunia dengan akhirat. Persiapan kematian itu tidak sebanding.
Kalau kita pulang kampung dengan persiapan segala macam, bonus-bonus kita kumpulkan, ya, THR kita kumpulkan, kita jaga pengeluarannya. Nah sekarang ketika kita akan pulang kampung sesungguhnya ke kampung akhirat, apakah kita sudah melakukan persiapan itu? Ini masih sedikit kita berpikir di sana. Karena kata sahabat Rasul alaihi warahmatullahi wasallam, at-taqwa itu apa? Al-khawfu 'anil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqam bi tanzil, berhukum kepada Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa huwa murtad. Kalau dia tidak berhukum pada Al-Qur'an, dia termasuk orang kafir. Oleh karena itu kita kembali kepada Al-Qur'an sebelum kita terlambat. Hari ini, sore, lusa, besok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok di hadapan kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama terus introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, hasibu qabla an tuhasabah. Mari kita memisah diri kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ramadan imanan wa ihtisaban itu adalah apa? Mempertimbangkan ihtisaban kira-kira iman wa ihtisaban. Gufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau kita melakukan puasa, ya imanan wa keimanan, insyaallah seluruh dosa yang kita lakukan sedang Allah hapus di dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama kembali kepada hakikat bulan suci Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan hakikatnya adalah dalam rangka mengakselerasi ketakwaan kita, dalam rangka mengakselerasi kesalehan kita, dalam rangka mengakselerasi kesalehan sosial kita, dalam rangka mengakselerasi spiritual ibadah kita. Ibadah kita menjadi meningkat, menjadi terus meninggi dan meningkat. Saya sampaikan pertama adalah fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita adalah sebagai apa? Sebagai obat, sifat warahmah. Di dalam surat Yunus di ayat 10 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Pertama, bahwa Al-Qur'an itu mungkin saya tidak sekedar mengingatkan, bukan menggurui, tapi mengingatkan kepada muslim membaca di Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sudah datang kepada kalian pelajaran Al-Quran, yaitu penyembuh penyakit yang dalam diri kita dan sebagai hudan petunjuk bagi rahmat bagi kita semua. Pertama sebagai mau'izah, nasihat untuk melakukan perbuatan sebagai apa? Way of life, kompas dalam kehidupan kita. Ibarat sebuah mesin ataupun sebuah gadget gitu ya. Pasti setiap gadget punya manual booknya. Bagaimana mengoperasikannya, bagaimana mengoperasikan sesuatunya gitu ya. Bagaimana kita menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam fasilitas gadget itu sendiri. Ada manual book yang perlu kita pedomani. Begitu pun dalam hidup kita. Yang kedua sebagai sifat obat untuk apa? Berbagai penyakit, kufuran, syirik, ujub, sum'ah maupun yang lainnya. Yang ketiga bisa sebagai hidayah, petunjuk. Yang keempat sebagai rahmat. Kenapa? Jangan sampai kita tersesat dalam kehidupan kita. Dengan Al-Quran menjadi penuntun kemaslahatan hidup kita. Di dalam surah An-Nahl ayat 15 ayat 9, wa nazzalna 'alal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa bushra lil muslimin. Pasti ada kata hudan wa rahmah sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang yang senantiasa orang yang muslim, orang berserah diri. Yang berikutnya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ittabi'u ma anzala ilaykum rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Bahwa ikutilah apa yang diturunkan kepada dari Tuhanmu
jangan diikuti selain dia yang sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Berikutnya bahwa Al-Quran itu adalah senantiasa menjadi petunjuk lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, sebagai petunjuk yang lurus. Namun jangan kita dalam sekali dalam kehidupan maupun dalam pedoman Al-Quran ini. Oleh karena itu Rasulullah pernah memadukan 4 penerapan silam pada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Qala rabbi inna qaumi hadzal Qur'ana mahzura. Rasulullah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu, wahai Tuhanku, bahwa umatku hari ini banyak mengabaikan Al-Quran, mengindahkan Al-Quran. Wajar kalau kehidupan kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Rasulullah telah menyatakan setiap hal itu. Qala rabbi inna qaumi hadzal Qur'ana mahzura. Wahai Tuhanku, bahwa umatku sudah banyak yang mengindahkan Al-Quran. Artinya tidak menggunakan Al-Quran dalam sebagai pedoman kehidupan kita. Makanya kehidupan kita menjadi sempit, menjadi sulit. Ya, di dalam surat Toha itu, dalam surat Muhammad al-Zikri fa innahu lahu ma'isatan dunya. Barang siapa mengindahkan ayat-ayatku, ma'isatan dunya, apa Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Wadah suruh yaumil qiyamah, nanti akan dikumpulkan kita dalam keadaan buta. Lima hama tadi ya Allah, kenapa kami buta? Waktu basir, padahal kami waktu hidup di dunia, mata kami masih bisa melihat, telinga kami masih bisa mendengar. Namun kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Wadah suruh yaumil qiyamah, ja'atka ayatnya wa nasita, kata Allah. Terusan ayat itu, ja'atka ayatnya wa nasita, datang ayat-ayatku. Redaksinya terlalu seperti itu. Namun kalian banyak melupakannya. Inilah mungkin salah satu penyebab kehidupan kita menjadi sulit. Ma'isatan dongka wa nasuruhum yaumil qiyamati a'ma. Ya. Kehidupan kita menjadi sulit, menjadi terhimpit karena kita itu jauh dari Al-Quran. Wa nasuruhum yaumil qiyamati a'ma. Kehidupan kita di akhirat menjadi buta karena apa? Karena ketika ja'atka ayatna fanasita, ketika datang ayat-ayatku sebagai peringatan, namun kalian melupakannya, namun kalian mengabaikannya. Jadi Al-Quran menjadi apa? Menjadi evaluasi dari diri kita. Sudah berapa kali kita hantam hari ini? Sudah berapa banyak intensitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran? Jawabannya ada di para jemaah semua. Kalau misalkan baru hantam 1 kali, teruskan. Bagi yang belum, usahakan, upayakan minimal 1 kali bulan suci Ramadan hantam kita lakukan. Hari ini tentunya mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah. Sama-sama kali kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena perintah Allah di dalam kebaikan, di dalam perintah agama itu apa? Ketika Allah menyuruh untuk apa? Untuk berseru dengan Allah, perintahnya adalah berlari kita, jangan berjalan. Kalau kita diperintahkan bertobat, disuruhnya harus segera. Baca surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegera kalian untuk menggapai ampunan Allah. Kalau kita kebaikan, disuruhnya berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bergegas. Tetapi kalau urusan dunia kita disuruh dan diperintahkannya bukan untuk berlari dan bersegera. Kita baca di dalam surat Al-Qur'an, famsu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi. Tidak ada perintah, tidak ada perintah untuk masyarakat, tapi perintahnya di dalam konteks ayat untuk urusan dunia. Famsu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi. Untuk mencari ridho Allah disuruh bersegera. Surat Al-Jumu'ah,
Ija dunia sholat minggu Jumat, fas'al. Bergegas, bukan santai. Perintah Allah itu begitu. Jadi perintah-perintah Allah yang terkait dengan urusan dengan Allah, perintahnya disuruh berlari, bersegera, dan terkait dengan kebaikan adalah kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba lagi dalam kebaikan. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lomba kalian untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sudah bertobat, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Orang-orang bertakwa itu indikatornya apa? Bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Kalau kita baca apa indikator orang bertakwa, kita baca di dalam surat Al-Baqarah. Kalau misalkan apa yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa, tapi surganya Allah, iddat lil muttaqin, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat. Kalian akan mendapatkan peroleh surga luas yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga yang luas langit dan bumi itu? Uiddat lil muttaqin. Apa yang pertama? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di kala dia lapar maupun sempit. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiz. Yang senantiasa wal afina 'anil nas. Senantiasa selalu menjadi orang yang pemaaf. Wa afina 'anil nas. Dan sabar akhirnya. Oleh karena itu, kembali kepada muhasabah hari ini. Kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan menuju terminal puasa akhir Ramadan. Jangan sampai kita terlena dengan kegiatan-kegiatan duniawi kita. Kegiatan duniawi kita, jangan sampai kita disibukkan dengan kegiatan duniawi kita, terlena dengan kehidupan akhirat kita. Bukan artinya kita seorang muslim terus meninggalkan urusan dunia, bukan. Tapi ada disiplin, tawazun, ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Carilah kalian kehidupan dunia, tapi jangan lupakan kehidupan akhirat. Karena wa badani nafsu baca taksi guna. Kamu tidak tahu akan terjadi apa ya? Wa badani nafsu fi ayyi ardin tamut, kata Allah. Dan di bumi mana kamu akan mati, dan di bumi mana kamu akan dijemput malaikat maut. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan sisa umur kita yang sudah usianya 40 tahun. Tinggal hitung, kita sudah 30 tahun berarti puasa. Usia 50 tahun berarti kita sudah 40 tahun puasa. Kalau puasanya usia 10 tahun. Kalau usianya udah waktu kita puasa usia 7 tahun, berarti tinggal tambahin saja. Kalau 40 tahun berarti dia 33 tahun dia sudah puasa. Apakah puasa kita sudah memberikan asar dalam kehidupan kita, dampak dalam kehidupan kita? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Tentunya tausiah ini bukan di dalam rangka menggurui, namun mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita sebelum datang terlambat. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki terminal bulan suci Ramadan. Seketika menjadi alumnus bulan suci Ramadan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaannya itu adalah bukan sampai di bulan suci Ramadan. Ya, ketakwaannya bukan hanya bulan suci Ramadan, kita pertahankan sampai 11 bulan yang akan datang. Karena redaksi Al-Quran di dalam surat ayat siap tadi, la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah harapan. Harapan itu apa? Bagaimana ketakwaan itu bisa secara berkelanjutan, kontinu, berkesinambungan gitu ya, sampai akhir hayat kita. Ketakwaannya itu bukan ketakwaan, bukan barang di bulan suci Ramadan, tapi ketakwaannya itu continuous, berkesinambungan dan berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang singkat ini mudah-mudahan senantiasa dapat menjadi
itibar pelajaran bagi kita bahwa di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena interaksi ketika kita berinteraksi dengan ibadah kita, dengan sholat kita, sejatinya sholat itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kapan dialog kita dengan Allah? Ya pada saat itu, pada saat sholat. Kenapa? Bagaimana kita dapat berinteraksi dengan membaca surat Al-Fatihah? Tentunya itu dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak permintaan kita, janji-janji kita kepada Allah di dalam bacaan sholat kita. Ini menjadi sebuah evaluasi diri kita. Apakah kita sudah memaknai bacaan sholat kita, terutama kita baca surat Fatihah maupun yang lainnya? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya kepada Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya mohon maaf. Bila itu bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Dr. Asmara Sotabudin RC. Mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan keilmuan, hasanah keilmuan untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bersama membaca ada kurang lebihnya kami tanah yang diberi untuk ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما